Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim indinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah dilupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan puji dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah grup 7 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah dalam masa memperjalankan iman kita pada tauhid yang mana telah kita kaji pada waktu dan kesempatan terdahulu, sampailah kita pada masa adanya wujud yang berwujud dan bermaujud. Siapa yang menjadi wujud, sebuah wujud yang bermaujud, adalah aku sebagai kodrat. Dalam perjalanan ini, pemahaman kajian wujud, wujud dan maujud, sudah saatnya kita melihat perjalanan itu pada Al-Quran sebagai bukti kebenaran dan lauh mahfuz atau kenyataan. Adanya aku yang menjadi wujud, yang berwujud sebagai maujud adalah aku pada kodratku yang terlihat zahir, berkodrat Allah dan berwujud Muhammad. Adanya aku, wujud menyatakan ada. Di balik itu kita melihat perjalanan itu sehingga mana yang dikatakan siapa yang bermaujud itu dan siapa yang aku itu sebenarnya. Yang mengaku aku adalah wujud, sebuah wujud yang bermaujud. Ini kita harus mencari
siapa yang mengaku aku itu. Baik, di dalam kodrat tajalli aftar, alif tersurat yang menjadi sir nyata berwujud Muhammad berupa-rupa Adam itu. Kita akan melihat pada posisi tajalli pada hijahiyah Al-Quran sebagai pokok kebenaran kajian. Alif aftar dan alif ba'dal sebagai diri al-haq, diri halus yang menjadi kodrat pada lam jalalah menjadi rasa dan aftar menjadi hayat. Inilah kodrat Allah yang berwujud Muhammad. Itu telah kita kaji. Sekarang kita mencari pokok kebenarannya. Apa ia? Siapa yang mengaku aku ada dalam dua kodrat tersebut? Dalam kodrat alif nyata tersurat bernama aftar. Dalam hakikat alif ba'dal yang ada di dalam yang tersurat, maka nyatalah zahir batin alif tersebut bertajalli menuju akhir daripada hijahiyah adalah ya, yaitu huruf ya pada Al-Quran. Setiap alif kembali kepada awal wujud mula jadi berupa sebuah titik. Dua alif aftar dan ba'dal telah bertajalli kepada huruf ya yang menandakan ada dua titik yang menjadi wujud di dalam sebuah maujud. Siapa yang menjadi maujudnya adalah huruf ya. Siapa yang huruf ya itu adalah sebuah pantulan dari dua alif tersebut. Pantulan alif aftar, alif nyata berwujud kulimah la ilaha illallah zahiru rabbi yang menjadi alam bagi semua wujud alam. Dan pantulan yang kedua dari alif ba'dal yang tersirat menjadi sebuah kulimah Allah pada wujud diri al-haq. Dan wujud itu adalah huruf ya yang menjadi diri hamba, penampakan yang berkodrat diri hamba. Satu nama dimiliki oleh dua kodrat. Keumatan menyatakan hamba Allah dan ketuhanan menyatakan hamba Allah. Inilah diri yang meminta dan diri yang memberi. Ya adalah tajalli dari kasroh bernama batin yang berwujud diri rahim makumullah, yaitu diri rahim makomnya berwujud Allah. Dalam hal ini perlulah kita melihat setelah keberangkatan alif bertajalli meninggalkan posisinya sebagai awal di Al-Quran, maka terjadilah kekosongan. Siapa yang menempati posisi itu sementara posisi itu sudah tiada apa-apa? Ternyata posisi yang kosong pada jejak alif tersebut itu yang dikatakan tiada. Ini rahasia besar. Siapa yang tiada itu? Tiada ini dalam ejaan hijahiyah disebut la. Lam menjadi ha, alif kasroh menjadi u, bernama hu, aku dalam wujud tiada. Berangkatnya aku pada tiada berdiri dengan kekosongan disebut wahidatul wujud.
Sementara dua alif berangkat menjadi wujud yang nyata dalam bertajali kepada kodrat. Maka jadilah di situ aku di dalam aku. Dengan demikian, wahidatul wujud adalah aku yang berdiri di dalam aku. Sejatinya diriku adalah ketunggalan aku sendiri yang disebut wahidatul wujud. Bersifat mustahilnya wahidatul wujud menuju adanya aku sebagai kodrat yang disebut dengan wajibul wujud. Wajibul wujud adalah aku pada kodrat. Wahidatul wujud adalah aku yang tiada bersifat mustahil. Sementara aku yang ada menjadi wujud disebut dengan wajibul wujud, yaitu wajib nyata pada wujudku. Hal yang beginilah perjalanan wujud maujud akan menyimpulkan sebuah aras yang ada bergerak, yaitu pada batin jantung, yang membuat semua bergerak disebut hayat. Persoalannya, apakah manusia beribadah kepada yang bergerak? Kalaulah yang bergerak itu tempat beribadahnya, berarti ada semua yang bergerak akan menjadi sembahan manusia, umat. Daun bergerak, sangkar burung bergerak karena burung, daun bergerak karena angin. Apakah yang disembah itu yang bergerak? Tidak mungkin ada sesuatu yang bergerak tanpa ada yang menggerakkan. Laksana aku dijadikan oleh diriku sendiri. Inilah kemustahilan yang bernama wahidatul wujud. Aku tidak diciptakan oleh apapun, dan aku tidak dijadikan oleh apapun, kata wujud kodrat yang beraras qudsi dan keramat. Tapi aku jadi oleh diriku sendiri. Dengan kemustahilan diriku, maka nyatalah aku ada. Ini yang disebut dengan wujud yang menjadi aras, yaitu kekuatan yang menjadi semua hidup. Tapi bisakah semuanya akan hidup tanpa ada yang menghidupkan? Mustahil bagiku di dalam sebuah wujud yang dikatakan tiada. Dikatakan tiada adalah dengan kodrat la, tetapi ada. Yang ada akan berakhir dengan tiada. Setiap yang ada akan sirna menjadi tiada. Kalaulah yang tiada ini kosong, bukan tiada itu aku, maka semua akan menjadi berantakan tanpa ada asal dan usul. Tetapi karena yang tiada itu bermakna adalah aku, disinilah makanya dikatakan apabila yang ada tidak memiliki sesuatu yang tidak ada, maka yang ada itu akan binasa tanpa ada kodrat dan derajatnya. Ada yang dimaksud di sini adalah aku yang berkodrat, sementara yang menjadi sumber bergeraknya sebuah kodrat adalah dari yang tiada. Yang tiada itu adalah aku. Aku juga yang ada, aku juga yang tiada. Tetapi dalam kodrat, wujud dan maujud adalah sebuah kodrat. Tetapi yang ada pada aku di dalam aku, inilah wahidatul wujud, sebuah wujud tunggal yang tidak memiliki apapun,
tetapi tidak akan pernah ada sesuatu yang ada tanpa ada yang menjadikan. Yang menjadikan aku ada adalah dengan kemustahilan diriku sendiri. Ini yang dinamakan tiada. Tiada bukan tidak ada. Tiada adalah aku, dan ada adalah kodratku. Barang siapa yang hidup merasa ada, maka dia akan tiada. Tetapi barang siapa yang hidup merasa tiada, maka dia akan kekal adanya. Dan dia apabila merasakan tiada, yang tiada itu adalah aku. Akulah yang menjadi dengan kemustahilanku menggerakkan yang ada. Aku adalah wujud mustahil, yang halus di dalam yang halus, yang gaib di dalam yang gaib, yang rahasia di dalam rahasia, yaitu yang menjadikan sebuah kekuatan yang bernama aras, wujud pertama dari lam jalalah, yang menjadikan, yang menggerakkan seluruh yang jadi dan yang diciptakan. Dengan demikian nyata sudahlah kalau yang ada adalah kodrat yang akan tiada. Tetapi kalau yang ada itu berwujud tiada, maka yang tiada itu adalah aku yang berkodrat, maka kekallah dia di dalam sifat mustahilku. Tetapi apabila dia merasa ada tetapi merasa tiada, aku merasa tiada, maka dialah orang yang akan tiada. Maka dari itu diwajibkan sebuah wujud menerima wujudku sendiri sebagai akulah yang berkodrat dalam wujud tiada. Dengan adanya aku bermakom tiada, maka adalah aku pada kodratku yang kekal. Inilah yang dikatakan maujudullah, bermaujudnya Allah. Dengan siapa yang menyatakan dia ada, maka dia akan tiada. Tetapi apabila dia merasa tiada dan akulah yang ada, maka akulah yang nyata baginya. Akulah yang ada, dan yang ada itu adalah yang tiada. Yang tiada itu adalah aku yang nyata berkodrat aku. Maka itulah yang dikatakan kekekalan dan hayyun baqo. Maka dengan demikian, seseorang yang mencintai wahidatul wujud, yang mana yang menjadikan wujud, maka dia memelihara yang menggerakkan. Dia merasa menggerakkan wujud aku. Tetapi kalau dia mencintai gerak, maka dia hanya mencintai sebuah kodrat yang akan tiada. Tetapi kalau dia mencintai yang tiada adalah aku, di sini maka dia telah menggerakkan dirinya, bukan merasa digerakkan. Inilah beribadah kepadaku dengan ibadah ibadullah, beribadah kepada kewahidanku, yaitu melalui wahidatul wujud. Yang tiada itu adalah ada, yang ada itu adalah aku. Baik, kita coba bermuzakarah. Sol muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Silakan juru tablik menyampaikan amanah para imam dan ustazah khalifahnya. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Buya sekeluarga sehat selalu. Insyaallah. Dan tidak ada kekurangan suatu apapun, sehingga kami tetap bersama dan kami tetap ada dalam bimbingan Buya. Alhamdulillah, mudah-mudahan
kami jadi salib yang diharapkan oleh Buya. Dan selanjutnya mari kita bermusyawarah ya. Audio Jadi, yang tidak dipakai harap dimatikan. Mari kita kembali ke musyawarah. Jadi dalam tema aku sebagai kodrat, wujud, Aku wujud, dalam wujud dan mewujud. Ya, silakan. Dan ngambil wahidatul wujud ya. Dan para imam, para ustadzah silakan yang mau bertanya silakan para imam, para ustadzah yang mau bertanya. Alhamdulillah, Imam Parewa, silakan Imam Parewa. Alhamdulillah, terima kasih Pak Imam yang dari Bandung atas nama mempersilakan untuk bertanya kepada guru musik kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga biasa selalu bersama keluarga dan umi dan adik-adik kami yang berada di makam. Insya Allah. Alhamdulillah Buya, nyatalah sudah wawasan yang Buya amanahkan selama ini kepada kami, yaitu istilahnya batin, Allah duduk di dalam batin. Kalaulah Allah duduk di dalam batin, batin yang mana yang bisa menerima Allah, yaitulah bernama batin ilah. Batin ilah alif awal ha belakang itu yang dikatakan ih. Kalaulah yang itu yang dikatakan ih, artinya batin duduk di dalam batin. Kalaulah batin duduk di dalam batin, artinya aku di dalam aku. Aku di dalam aku di sini, siapa aku ini yang sebenarnya ya? Insya Allah ya, itu aja. Baik. Aku di dalam aku, ada dan tiada. Kenapa dia bernama tiada? Karena dia tidak bersekutu dengan aras, qudsi dan keramat, batin, zat dan nur, kodrat, iradat dan ilmu. Itu hanya sebuah kodrat, dinamakan kodratku. Aku pada kodrat aku disebut wujud. Wujud itu aku. Tetapi aku yang dikatakan di dalam aku adalah aku yang sebenar-benarnya aku, yaitu yang menjadikan dengan kemustahilanku. Ini yang dikatakan dengan tiada. Kenapa dia bernama tiada? Karena dia adalah disebut dengan wahidatul wujud, yaitu sebuah wujud tunggal. Dia adalah sebuah wujud tunggal, yang wujud tunggal inilah yang sebenar-benar aku, dan aku pada kodratku berbeda dengan aku pada aku. Aku pada aku adalah wahidatul wujud, yaitu tunggal. Tunggal di sini wahidatul wujud, dia sebuah wujud yang tunggal, berkodrat mustahil. Apa yang dikatakan kodratnya mustahil? Mustahil aras mengeluarkan qudsi, mustahil qudsi menjadi keramat, mustahil keramat menjadi batin, mustahil batin mengadakan zat, mustahil zat berwujud nur, mustahil nur berupa kodrat, mustahil kodrat berupa iradat, mustahil iradat menjadi ilmu, dan mustahil itu adalah aku yang disebut tiada menyatu dengan sesuatu pun. Kalau kodrat ini menjadi kodrat ayat, yaitu aku, maka nyatalah aku dalam kodratku sendiri. Itu dengan kodrat tiada. Barang siapa yang tidak merasa ada, maka itulah yang ada.
Barang siapa yang merasa ada, maka sesungguhnya dia tiada. Maka wujudlah aku sebagai batin tunggal yang menjadikan semua yang ada dengan kemustahilanku. Jadi setiap yang hidup, yang hayat dari kodrat tadi, itu adalah sebuah kodratku, maka disebut wujud. Sifatnya aftar, tetapi hayatnya aku menjadi suatu yang tiada. Yang menjadi tiada itu adalah kodrat aku. Sesungguhnya la itu adalah aku dan tiada itu adalah aku. Jangan engkau merasa ada, merasa tiadalah engkau, maka engkau adalah aku. Tapi apabila engkau merasa ada, sesungguhnya engkau tiada atau bukan aku atau tiada. Tetapi sebaliknya, apabila engkau tiada, setelah aku yang tiada pada yang ada, maka yang ada itu tidak akan tiada, karena aku sudah berwujud menjadi tiada. Tidak ada lagi tempat yang tiada sesudah tiada, melainkan akulah akhir tempat daripada yang tiada. Itu jaminan. Maka jadilah kamu kodrat yang kekal, karena tiada lagi tempat engkau untuk bertiada. Senantiada sudah menjadi aku pada wujudmu. Demikian. Insyaallah biar nyata sudah man arfa al mautu pakan arfa al khayal. Begitu biar. Iya, insyaallah. Insyaallah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Pertanyaan dari Pak Imam Pak Rewa barusan dijawab oleh guru musik kita. Alhamdulillah kita bisa menambah wawasan. Dan selanjutnya silakan yang pertama pertanyaan dari Pak Khalifah. Silakan Pak Khalifah. Terima kasih juru tablik Pak Imam Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya senantiasa sehat selalu beserta keluarga. Insyaallah. Amin. Izin bertanya. Jadi di sini Buya, apakah yang dimaksudkan Buya ini jangan merasa duduk pada kodrat, tapi jadilah diri sendiri. Apakah begitu ya? Iya. Kalau dia hanya kodrat, dia akan tiada. Ya. Dia akan tiada. Setiap yang dijadikan ada berakhir dengan tiada. Tapi kalau ingin kau tidak ingin berakhir pada yang tiada, maka yang tiada inilah yang menjadi ada. Apabila yang tiada itu adalah aku yang ada, maka kekallah kau di dalam kodratku sendiri. Tapi apabila engkau merasa ada, siap-siap engkau tidak akan ada. Sesungguhnya engkau tidak ada, hanya mengaku ada. Tetapi kalau kau menyatakan tiada aku melainkan engkau, maka engkaulah yang ada, karena akulah yang tiada itu. Siapa aku yang tiada? Akulah yang menggerakkan engkau. Siapa engkau yang merasa ada? Engkau hanya bergerak tanpa tahu aku yang menggerakkan engkau. Wahidatul wujud. Maka peliharalah aku dengan tiada, dengan menggerakkan, bukan merasa digerakkan. Yang menggerakkan dinamakan fi'il, yang bergerak dinamakan af'al. Itulah sebuah hayat. Paham?
Insya Allah. Nah, itu. Insya Allah. Siapa itu? Jangan berhenti dulu bertanya. Iya. Kamu nggak tahu siapa akhir itu. Siapa yang saya kaji itu? Hafiz Sudin. Itu yang saya kaji. Bukan sesuatu yang di luar kamu. Itu dirimu. Itu titik dirimu. Kalau kamu merasa bergerak, maka kamu hanya kodratnya yang semata. Tetapi kalau kamu merasa menggerakkan kodratmu, itulah aku yang menjadi engkau. Kalau sudah aku yang menjadi engkau, maka engkau adalah aku. Maka itulah riwayat engkau jadi. Dari aku engkau jadi, dan kepada aku engkau kembali. Kembali kepada tiada, dan tiada itu adalah ada, dan ada itu adalah aku. Jangan engkau merasa hidup, tapi menjadilah kehidupanku. Karena akulah yang menghidupkan dan menggerakkan engkau. Wahidatul wujud. Paham? Insya Allah ya. Ya, itu yang penting. Ingat, Terima kasih. ada aku di dalam aku. Ya. Nah, gitu. Insya Allah ya. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Pak Lipah, pertanyaannya luar biasa dan jawabannya aku adalah aku ya. Dan selanjutnya ke Pak Imam Tejo, silakan Pak Imam Tejo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Buya. Insya Allah. Ini, Buya, saya mau tanyakan, apakah wahidatul wujud itu rangkuman dari wujud maujud itu sendiri, Bu? Kalau memang itu yang menjadi ada pada dirimu, maka kodratmu adalah wujudku sendiri. Tapi kalau menjadi kodrat, maka kamu adalah wujud yang akan tiada. Sekarang yakin gak kamu bergerak tanpa ada yang menggerakkan? Tidak bisa. Tidak ada. Tidak ada sebuah gerak tanpa ada yang menggerakkan. Iya. Coba sedikit kamu begini. Kamu merasa bergerak atau menggerakkan? Bergerak. Kamu merasa bergerak atau menggerakkan? Menggerakkan, ya. Coba lagi ke belakang kepalamu begini. Nah, Kan perintahmu menggerakkan ke belakang. iya. Mungkinkah tanpa kamu ingin menggerakkan ke belakang, bergerak sendiri dia? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka kamu telah memelihara yang tiada. Yang tiada itulah yang ada. Yang ada siap-siap tiada. Ini yang saya sampaikan. Apabila kamu tidak mendapatkan mati dalam hidup, maka tidak akan pernah kamu hidup dalam mati. Mati yang dimaksud adalah tidak merasa ada pada yang ada, tapi merasa tiada pada yang ada. Maka yang tiada itu yang akan ada. Paham? Insya Allah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya siapa yang Audio silakan. dimainkan.
silakan siapa yang mau bertanya. Baik, Nah, silakan Khalifah, silakan. Pak Khalifah, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya sambil berkalam sambil bertanya. Ya, Jadi ya, apakah selagi engkau menyadari keberadaanku, maka disitulah aku tiada. Jika engkau tidak menyadariku, disitulah aku ada. Apakah begitu ya? maksudnya? Jika engkau menyadariku, sesungguhnya aku tiada. Jika engkau tidak menyadariku, di situ aku ada. Apabila engkau menyadari adanya aku dengan menyadari aku tiada. Ya. Tiada itu artinya yang menggerakkan. Tapi apabila engkau menyatakan aku ada, maka sesungguhnya engkaulah yang tiada. Karena setiap yang ada akan tiada. Maka dalam hal ini kita harus fokus kepada wahidatul wujud yang menggerakkan aras, yang menyebabkan semua kodrat jadi hidup. Kalau hanya aras tanpa ada yang menggerakkan, tidak akan pernah ada hidup dan kehidupan. Maka kita harus melihat yang pada tiada tadi. Karena tidak boleh dikatakan dia kodrat, mustahil itu tidak boleh dikatakan dia kodrat. Dia sebuah kekuatan. Tapi apabila dia yang menjadi panutanmu, maka yang ada itu, yang tidak ada yang kamu panut itu, bahwa sesungguhnya dialah yang ada. Tapi kalau kamu beribadah kepada yang ada, sesungguhnya itu tiada. Yang ada itu adalah aku dengan kata tiada. Tiada itu artinya ada, dan ada itu artinya tiada. Ada artinya al, sementara tiada artinya la. Disampaikan dua kata yaitu Allah, kedua-duanya kodrat Tuhan, Allah dan Ta'ala. Kalau Allah bersifat kembali kepada Tuhan, Tuhan hanya sebuah wujud yang mustahil. Itulah aku. Jadi kalau wahidatul wujud atau dikatakan yang tiada itu bernama aku. Tapi yang ada tidak pernah bernama aku. Ada adalah wujud, wujud adalah kodrat. Kodrat itu adalah kodrat aku. Gak mungkin sebuah kodrat bisa berhayat menjadi Tuhan tanpa ada yang menjadikan, tanpa ada yang berhayat, yang membuat dia hidup, yang menggerakkan aras titik dalam lam jalalah itu sampai ke ujung kuku pun menjadi hidup. Maka berimanlah kita kepada yang menggerakkan. Itulah wahidatul wujud, yaitu wujud tunggal. Tetapi kodratku adalah sebuah tajali keakuanku, bukan aku. Yang aku tetap aku, karena aku dijadikan oleh kemustahilanku pada diriku, yaitu aku yang menjadikan aku. Paham? Insyaallah ya. Insyaallah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya, agar luas wawasannya, mudah berprasangka, insyaallah. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena tadi sudah cukup
diperlihatkan oleh keberangkatan dua alif yang bermaujud. Alif ba'dal jatuh ke diri al-haqqullah, berwujud kulimah Allah. Alif atar kembali menjadi zahir sebagai kulimah la ilaha illallah. Kodratnya adalah alam. Makanya al itu adalah wujud yang ada, tapi kodratnya alam. Tetapi la itu adalah sebuah kodrat yang bersifat mustahil, bernama tiada. Tiada itu la itu adalah aku, hu. Maka fokus dan kusuk kita menerima wujud itu, ya. Semuanya adalah pada wahidatul wujud. Dulu kita berprasangka akulah yang wujud yang maujud. Ya, akunya kodratku. Tapi akunya yang mustahil, yang dikatakan Tuhan bersifat mustahil, akulah yang wahidatul wujud, yang berdiri sendiri dengan nama tiada, la. Karena aku tidak bersekutu, makanya aku bernama la atau tiada. Coba kita bayangkan orang membaca syahadat tanpa ini. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan, ya, selain Allah. Sedangkan Allah nama Tuhan juga Tuhan katanya tidak ada. Berarti kan setiap baca syahadat bisa kafir kita kalau tidak tahu ada dan tiada itu. Mulai detik ini lupakanlah kamu yang ada, tetapi berimanlah kepada sebuah wujud yang tiada, yaitu yang menggerakkan dirimu. Setiap permintaanmu digerakkan olehnya. Yang dia gerakkan adalah kodratnya Allah, wujud Muhammad. Tetapi dalam masa aku tidak boleh mengkalamkan kodrat asmanya Allah atau Muhammad. Kodrat aku adalah kodratku sendiri. Aku tidak ada yang menjadikan dan menciptakan aku, tapi aku dengan kemustahilanku, aku menjadikan diriku sendiri. Siapa aku itu? Inilah kita yang mengaji. Yang dikaji adalah kodrat, yang mengaji adalah hayat. Akulah yang mampu mengkaji kodratku sendiri. Itulah yang dikatakan dengan wahidatul wujud. Akulah yang menjadi saksi atas itu semua. Maka aku bukan Tuhan, maka aku bukan umat. Aku adalah kemustahilan kodrat Tuhan dan umat. Baik, dilanjut pada yang lain. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu Ustadzah Sinar. Silakan Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jemaah kepada Pak Imam. Juru taklim. Ya, saya ingin bertanya, Buya, adakah perbedaan wajibul wujud ini dengan nurmain, Buya? Setelah aku berwujud pada dirimu dengan kamu tiada, kamulah nurmain itu kalau memang aku sudah jadi kamu. Insya Allah. Tidak ada yang lain selain dari aku.
Akulah yang menyaksikan kamu jadi Tuhan, aku juga yang menyaksikan kamu jadi umat. Kalau sudah aku yang ada, engkau tiada, yang tiada ini disebut dengan aku, maka jangan kau beriman kepada yang ada, maka berimanlah kepada yang tiada, karena yang tiada itu adalah aku. Amin. Bagaimana cara saya beriman? Mungkinkah kamu bergerak tanpa aku yang menggerakkan? Mungkinkah kamu yang berpikir tanpa aku yang memikirkan? Mungkinkah engkau melihat tanpa aku yang melihat? Jangan ada engkau dalam perbuatan aku, maka aku akan menjadi engkau. Amin. Tapi apabila ada engkau dalam perbuatan aku, maka engkau bukanlah aku, engkau adalah kodrat yang akan tiada. Masya Allah, ya Allah. Ya. Terima kasih banyak Buya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Terima kasih banyak Buya. Insya Allah. Ini adalah keputusan, bukan kajian yang harus kamu dengar. Begitu kalam turun, meskipun nanti akan terjadi tajalli 14 dari mustahil wahidatul wujud ke wajibul wujud, dari wujud ke mawujud ada 14, dari wujud ke mawujud ada 14. Jangan itu hanya adab, tetapi yang kau terima dari kalam saya ini keputusan, engkau terima dengan jadi. Maka kun pada alif tidak ada alif, payakun tidak ada, karena yang tidak ada itu adalah aku dan kamu. Paham? Insya Allah ya, luar biasa ya, salah ya. Baik, Amin. Amin. bertemu 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.